Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil auliya asy-syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sairil auliya illahu auliya tis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha sayyulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah Pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, pembahasan kita sampai bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ilmu agama. Bagaimana untuk bisa mendapatkan ilmu agama? Khusus untuk ilmu agama, khusus untuk ilmu agama itu cara mendapatkannya beda dengan ilmu selain ilmu agama. Khusus untuk ilmu agama. Kemarin kita membahas cara yang pertama, yaitu dukaun ay suratul fahmi. Akalnya selalu digunakan, pikirannya selalu bekerja untuk mengkorelasikan antara satu keterangan dengan keterangan yang lain. Jadi kalau kita tidak menghubungkan antara keterangan satu dengan keterangan yang lain, kita tidak akan bisa memahami maqasidud diniyah, maksud di dalam agama itu sendiri. Karena bila melihat tekstualnya, terkadang kita menjumpai seolah dalil ini bertentangan dengan dalil ini, seolah begitu. Contoh bab wudu, bila kita melihat wudu dalam Al-Quran, waduh ruwet. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Contohnya ayatnya begitu. Idza kuntum ila sholati, ketika kalian telah berdiri bersiap-siap untuk melakukan sholat, faghsilu wujuhakum. Wis ngadeg bersiap mau melakukan sholat di shaf, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Ya napa? Lah ya teles kabeh masjid. Lah, maka harus dijelaskan dengan keterangan yang lain, karena Quran itu rata-rata ijmal itu global, nah, tidak tafsilan, tidak terperinci. Nah, perincian itu kita dapatkan di dalam hadis. Nah, maka tidak boleh dipisah, tidak boleh ini, tidak boleh dipisah, karena pendapat ini ada golongan anak-anak muda baru-baru ini, itu pendapatnya cukup bahaya. Yang penting Quran, hadis itu kan masih perkataan manusia. Lah itu bahaya sekali kalimat itu, sangat bahaya. Kalau kita memahami Quran saja tanpa hadis, tidak ketemu nanti, tidak ketemu. Wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan mengikuti hawa nafsunya, tetapi sebenarnya adalah wahyu belaka. Jadi itu tidak boleh dipisah. Dan lain sebagainya banyak lagi. Maka harus dukaun, akalnya digunakan. Jadi idrok itu kalau bahasa sekarang itu loading. Ketika menerima informasi dihubungkan dengan keterangan-keterangan yang sudah didapatkan. Harus begitu terus. Lah, kelemahan kita di dalam memperdalam ilmu agama, kebiasaan kita di masyarakat itu pokok dirungokno, sudah gitu saja. Sehingga sering terkesan apa yang diterangkan kemarin hari ini lupa. Nah, itu alhamdulillah itu. Jadi masih di bulan baleni ya ora apa-apa jane. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara untuk mendapatkan ilmu agama adalah khirsun. Khirsun itu artinya rakus. Tidak pernah merasa puas untuk memperdalam ilmu agama. Para jamaah khirsun itu berat sebenarnya. Berat. Kalau khirsun ala dunya, rakus terhadap dunia itu dilarang. Tapi kalau rakus terhadap ilmu agama itu harus. Jadi jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah didapatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu tidak akan pernah puas melakukan kebaikan sehingga dia mengetahui dengan persis tempatnya adalah di surga. Jadi termasuk tanda orang mukmin ini berarti. Jadi orang mukmin itu tidak pernah merasa puas untuk melakukan kebaikan. Jadi, saiki aku bar subuh wis wiridan maca ya hayu ya qayyum ping 1000 umpamane begitu. Orang mukmin tidak akan pernah puas. Dia berusaha meningkatkan terus. Ono amalan apa meneh ya? Wah iki amalan maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Sudah dilakukan, tidak puas lagi. Apa yang harus dilakukan? Mencari-cari keterangan, mencari guru. Ternyata habis subuh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sekian kali dilakukan, belum puas, dilanjutkan lagi. Nek kula jenengan kan kuwalit. Diwaos ping pinten Pak Yai? Diwaca ping 500. Lu wis ngono dhisik wis. Durung dilakoni niku wis. Jadi lah masalah ini alat koreksi bagi kita semua, alat ukur bagi kita semua. Subhanallah. Jadi para sahabat itu beberapa waktu yang lalu kami bercerita ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat sunnah, karena sebelum itu tidak ada sholat sunnah, adanya sholat wajib. Ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat sunnah, salah satu sahabat itu ngacung, ya Rasulullah, kula pingin sholat sunnah sebab kula niki nek bengi kathah nganggure. Kanjeng Nabi mengatakan yes gak apa-apa lakoni. Terus pundi nek 1000 rakaat. Menawarkan diri. Bagaimana kalau saya melakukan sholat sunnah itu semalam 1000 rakaat? Rasulullah mengatakan ojo loro wae. Dinego, ditawar. Tawar menawar akhirnya deal di angka 500 rakaat. Loh, 500 rakaat. Itu para sahabat begitu. Jadi semangat melakukan kebaikan. Nek kula jenengan bayangno tok awake wis rasa-rasan 500 iku ya apa? Wis ya apa? Ya apa tok. Jadi kita itu bayangkan aja wis kaya kesel apa meneh nglakoni. Nah itu. Jadi ini sebagai alat ukur bagi kita. Maka jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita dapatkan. Para jamaah khirsun, jadi begini, apa-apa yang ada dalam hati itu ada tingkatannya. Tingkat yang paling rendah itu namanya hadisun nafsi.
Hadisun nafsi itu lintasan dalam hati, melintas dalam hati. Kalau paringi contoh ngeten, ana wong ora tau salat blas. Suatu ketika krungu adzan subuh atau adzan maghrib atau adzan nopo lagi. Begitu krungu adzan, di dalam hatinya muncul suara, melintas suara. Iki berarti wis maghrib. Ada suara dalam hati seperti itu. Ini namanya hadisun nafsi. Oh, iki adzan maghrib iki. Berarti wis masuk waktune sholat maghrib. Itu namanya hadisun nafsi, lintasan dalam hati. Ya sudah, begitu saja. Nggak ada keinginan untuk sholat, nggak ada, hanya melintas gitu tak. Sebab biasanya krungu adzan tidak ada lintasan itu. Ini sering kita merasa seperti itu. Jadi krungu adzan itu nggak ada lintasan dalam hati seperti itu, nggak ada. Apa mana jawab adzan? Ini nek pas anu lho, nek pas aktivitas kerja tadi krungu adzan ya wis liwat ngono wae. Tidak ada lintasan dalam hati. Wis zuhur nggak ada. Nah, adanya itu namanya hadisun nafsi. Jadi ada lintasan dalam hati. Ya seliwat gitu tak. Di atasnya itu namanya al-hajis. Al-hajis itu lintasan dalam hati yang berulang-ulang. Saben krungu adzan kelingan. Iki adzan apa? Asar. Oh iya wis waktune salat asar. Iki adzan apa? Maghrib. Oh iya wis waktune salat maghrib. Berulang-ulang. Saben krungu adzan, maka dia menyadari, muncul bisikan dalam hati bahwa itu telah masuk waktunya sholat, tapi belum ada keinginan, pingin sholat belum ada. Itu namanya al-hajis. Panjenengan coba rasakan apa yang dalam hati. Sebenarnya banyak dalam hati kita, banyak seperti itu. Ada lintasan yang berulang-ulang. Pokoknya saben liwat kok moro-moro mambu. Wah, ini berarti bebek goreng. Itu termasuk itu. Termasuk itu lintasan-lintasan dalam hati. Kok sering berulang, maka namanya al-hajis, meningkat. Waya liwat pikirannya mikir pekerjaan, masih ono ambu bebek mboten mambu. Nah, maka itu tidak ada al-hajis namanya. Ini biasanya tidak terlalu diperhatikan orang, padahal ini paling penting ini, karena menyangkut hati kita. Bila itu menguat, bertambah kuat, bisikan itu namanya al-khotir. Khotir itu bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Bentuk jamaknya khawatir. Nah, jadi khawatir itu bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Jadi khawatir itu bentuk jamak, banyak. Kalau mufrad atau bentuk tunggal itu khotir. Diterjemah paling mudah kerenteke hati. Nah, jadi kerenteke hati itu tidak mesti benar loh, awas. Jadi banyak orang itu merasa kalau nek kerenteke hati ini kalau mesti benar, mboten. Sebab khotir itu masih ada empat. Ada khotir nafsani, ada khotir saitoni, ada khotir malaki, ada khotir robbani. Pun mulai rada angel pelajaran ini ya. Bulah paham terserah, pokoknya kula sampai. Ada khotir saitoni. Jadi kerenteke hati, dorongan yang muncul dalam hati karena pengaruh syaiton. Berarti untuk melakukan kejelekan. Ada khotir nafsani, kerenteke hati, dorongan yang muncul dalam hati karena dorongan nafsu. Napa bedane? Benten. Contoh, Ramadan itu kan dalam hadis disebut setan itu dicencangi kabeh, diikat semua. Lho kok si ono wong lakoni maksiat, Pak? Itu dorongan dari mana? Itu bukan dari syaiton, itu dari nafsunya sendiri. Khotir nafsani. Jadi nek ojo sering-sering disalahno setan ya. Jadi kambing hitam, kasihan juga dia ini gara-gara setan. Ya padahal dari nafsu kita sendiri terkadang dari nafsu kita sendiri. Lah, kalau syaitan itu berarti pihak ketiga.
orang lain lah gitu. Ya jane dudu wong setan ya. Nah, pihak ketiga. Tapi kalau nafsu berada dalam bagian diri kita sendiri. Nah, itu juga mengarah pada kejelekan juga. Yang ketiga namanya khotir malaki, dorongan dari para malaikat untuk melakukan kebaikan. Pokoknya melakukan kebaikan itu dorongan dari malaikat. Yang keempat khotir robbani, dorongan dari Tuhan, dari Allah. Ini biasanya tidak dapat dicegah. Begitu muncul keinginan aku pingin budal ngaji, tidak bisa dicegah. Masih ono tamu, masih awake loro, masih udan deres, tetap berangkat. Ini jarang, orang merasa ini jarang. Saestu jarang. Apalagi kalau kelas kita jarang. Rata-rata khotir malaki, dorongan untuk melakukan kebaikan. Lah khotir malaki itu terkadang masih bisa tercegah. Atine wis kepingin budal ngaji, awak kudu kesel, gremes pisan. Setimbangane engko lara tambah gak iso ibadah. Lah kaya api-api nggih. Engko nek lara gak iso ibadah kaya api-api Akhirnya mboten budal ngaji. Ya ini namanya khotir malaki, bisa tercegah. Kalau khotir robbani tidak ada yang bisa mencegah. Begitu muncul langsung bergerak. Kalau mulai yalik sampai saat ini insya Allah pernah mengalami satu kali. Jadi jam 3 esok niku dalam mimpi saya itu saya mendengar suara seperti Rasulullah waktu itu. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Ada suara seperti itu. Langsung melek meripati, langsung mandi, langsung wudhu, langsung ke masjid. Saya tidak pernah ke masjid jam 3 itu, tidak pernah saya. Tidak pernah saya. Okay. Paling cepet ya tarhim itu saya berangkat ke itu jam 3. Teko masjid terus lungguh tengok aku mau lapo kok ngene. Tidak bisa tercegah gitu. Tidak bisa tercegah, namanya khotir robbani. Jadi khotir itu adalah sudah muncul rasa angan-angan. Kalau hadisun nafsi tadi lintasan, iya wis subuh ya, nah, gitu toh. Kalau al-hajis berulang-ulang, krungu adzan subuh rumangsa berarti masuk waktu subuh. Krungu zuhur merasa sudah masuk zuhur. Terus begitu berulang-ulang. Kalau khotir sudah punya angan-angan. Adzan subuh ya, kapan aku iso sholat subuh? Sudah mulai begitu. Itu namanya khotir. Kapan aku iso sholat subuh? Begitu krungu adzan zuhur begitu. Kapan ya aku iso sholat? Itu melintas dalam hatinya. Terus begitu. Naik lagi namanya alhammu. Alhammu itu sudah muncul keinginan, kemauan, muncul tujuan. Sudah muncul tujuan, muncul keinginan. Begitu krungu adzan zuhur, nek khotir itu kan kapan aku iso sholat zuhur, begitu kapan. Tapi kalau alhamu sudah muncul keinginan, tujuan, iki enake aku tak golek nggon sembayang sing gak diruwi wong, aku sungkan nek roh wong. Sudah berencana dia sudah berencana untuk bisa melakukan sholat. Itu namanya alhamu. Panjenengan kepingin ngomai konco, kemudian berencana iki koyoke si PSBB, engko nek wis mari PSBB ae tak dolan nang koncoku Jakarta. Itu namanya alhamu. Tapi nek hanya begini saja, kapan ya aku iso dolan rono? Itu belum. Itu namanya khotir. Kabeh wong sing teko, kabeh wong muslim lah niku nek ditakoni jenengan mboten pingin teng Mekah, jawabe engko lak padha. Padha jawabe. Napa? Pingin. Ngono nggih. Kaya bocah TK nek takoni sudah makan? Sudah. Ngono kabeh. Tapi kalimat kepingin itu bertingkat. Nah, tadi tingkatannya. Ada rasa keinginan itu dituangkan dalam sebuah perencanaan. Itu namanya alhamu. Aku penghasilanku sak wulan sak mene, tak sisihno sak mene, berarti aku iso nyicil sak wulane sak mene. Perencanaan, maka dia disebut alhamu.
Umumnya nggak begitu, ya pingin ngono tok lah. Itu kan susah ya. Kemudian naik lagi namanya al-azmu. Al-azmu atau azam, ketetapan hati. Hatinya sudah bulat. Hatinya sudah bulat. Betul-betul berniat. Berarti wis gawe perencanaan, aku engko nek PSBB mari arep lunga ning Jakarta, silaturahmi neng dulur-dulurku, ditelepon. Nah, berarti sudah ada ketetapan hati, ada keseriusan. Duwike piro dihitung. Budal rono nek numpak pesawat piro, PP piro, dihitung. Nah, sudah ditunjukkan ketetapan hatinya itu. Itu namanya al-azm. Kemudian yang keenam namanya al-jazmu, jazm. Mewajibkan dirinya untuk melakukan. Mewajibkan dirinya. Krungu adzan wayahe zuhur, wah iki iso gak iso kudu salat zuhur. Iso gak iso kudu budal jamaah. Itu namanya al-jazm. Memaksakan dirinya, mewajibkan dirinya. Lah, al-khirsu, rakus itu di atas itu semua. Lah, berarti berat aslinya. Rakus itu tidak hanya mewajibkan diri, tetapi di dalamnya ada unsur mahabbah, rasa kecintaan. Tuh, jadi kalau al-jazm itu masih terasa berat. Sholat, ayo undang tangi, akhirnya tangi, karena merasa wajib, sehingga dia masih merasa terbebani. Aku nek gak sholat, aku berdosa. Ini kan merasa beban. Tapi kalau orang rakus, enggak, dia senang melakukan. Loh, lah beda nih, beda. Jadi seneng karo terbebani itu beda. Kalau paringi contoh ngeten lah, ono bocah enom kok pacaran. Dunia zaman sekarang nih, asline sing wedok niku wedian, ditelepon karo sing lanang, engko janjian ae gak usah nyusul neng omahmu, engko ketemu bapakmu, aku sungkan. Susul nanti mas, enten ono nggone sebelah omah kono lho, 50 meter teko omah. Lho lak kuburan. Iya, sepi gak ono wong, wis enten ono nang kono. Asline wedian iki. Asline wedian, berhubung sing dijak janjian ketemu orang yang dicintai. Subhanallah, budal itu gagah ngenteni nang ngarep kuburan, tolak rasa takut menjadi hilang karena cinta tadi. Tidak terbebani dia, tidak terbebani. Lah nek kula panjenengan kok dikai kiai wiridan maca ping 100 cek abot, nah itu berarti masih belum sampai khirsun, kadang masih merasa terbebani. Lah ibadah kita itu rata-rata seperti ini, rata-rata. Coba kita koreksi. Nggih. Poso Ramadan, oh kok apa meneh poso Ramadan, subhanallah. Mboten Pak kula niku seneng poso, gak patek percaya. Enggih Pak kula niku nek Ramadan subhanallah, jam 5 wis ngenteni maghrib. Asline mboten niku ngenteni napa? Ngenteni salat maghrib napa ngenteni? Lah ngoten nggih. Lek memang ngenteni salat maghrib selain Ramadan ya ngenteni maghrib. Wong buktine nek gak Ramadan ya gak ngenteni. Jadi kita itu masih pada kelas terbebani oleh kewajiban, belum menjadi orang yang cinta dengan penghambaan, belum. Lah ini yang harus menjadi koreksi bagi diri kita semua. Nek pancen seneng Quran, maca Quran gak krasa kesel, mboten krasa kesel. Padha karo niki wau, saking senenge karo pacare masih wedi, gak krasa wedi. Ngenteni nang ngarep kuburan sampai dicokoti nyamuk, tolak ana lampu liwat, dipikir pacare tibake duduk, dipikir pacare tibake duduk. Janjian jam 8, jam 09 durung teko, jam 10 sik tas teko, jam 10 sik tas teko. Nanti ae Mas kok gak teko-teko, aku ngenteni mulai jam 8, sepurane dik ya bangku bocor, mamane ngoten. Pengorbanan itu dilakukan sehingga hilang
semua kesulitan, semua berat karena cinta. Itu al-hirsu namanya, rakus. Ala adoh, pokoknya adoh lah, kula jenengan adoh ya. Apa memang begitu Pak? Iya. Apakah penghambaan itu sebaiknya dilandasi rasa cinta? Iya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'budillahi birridha fa illam yastati fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsirun. Ibadahlah kepada Allah birridha, dengan senang, rasa cinta kepada Allah. Fa illam yastati, bila kalian tidak mampu beribadah dengan Allah dengan rasa senang sholat akhirnya gedhu sholat, nek sholat gak kerasa kesel, maca zikir seneng zikir, akhirnya nek zikir gak kerasa kesel, ini namanya senang. Fa illam yastati, bila kalian merasa belum mampu, fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsirun, maka bersabar terhadap apa yang tidak kau sukai adalah sesuatu yang baik. Sholat kok sing imami rakaat pertama sak juz, rakaat kedua sak juz, sampean seneng napa mboten? Ayo ngomong gak seneng ya apa ngono kan nggih. Tapi sebenarnya hati kita belum bisa seneng, belum bisa. Nek pancen seneng, wah sampean mesti goleki sapa ya sing ngimami rakaat pertama sak juz, rakaat kedua mesti goleki wong seneng. Nggih, nyatane kan mboten. Napa kok enggak seneng? Karena belum muncul rasa cinta dalam penghambaan itu. Nggih. Tenene Quran surah Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka sangat cinta kepada Allah. Seneng Gusti Allah niku angel para jamaah saestu. Karena Allah itu tidak tampak secara indrawi, sehingga sulit kita mencintai Allah. Tapi nek duit ketok nomor, gampang nomor. Ayo, kalau kita lengge, lah ini. Jadi Allah itu tidak tampak secara indrawi, sehingga bagi kita itu sulit untuk mencintai. Bagaimana cara mencintai Allah? Memakrifai Allah, mengenal Allah. Nah, maka bagi orang yang belum kenal Allah, tidak mungkin dia cinta kepada Allah, tidak mungkin. Ini namanya ilmu tauhid, al ilmu alladzi yusakhihul aqidah, ilmu yang menjadikan akidah kita benar. Itu ilmu wajib itu. Jadi kewajiban pertama kali bagi manusia itu bukan sholat, bukan puasa, bukan, tapi mengenal Allah. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahin bil istiqon, kata Rasulullah. Kewajiban pertama kali bagi manusia itu mengenal Allah. Loh, nek wis kenal Gusti Allah, akan muncul rasa cintanya kepada Allah. Tanpa disuruh dia akan menghamba kepada Allah. Sehingga penghambaannya bukan sebuah beban. Bukan sebuah beban. Lah metodenya dibalik sekarang itu. Bocah cilik-cilik diwuyui sholat, bocah cilik-cilik diwuyui maca Quran, padahal dia belum mengenal Allah. Akhirnya apa yang dilakukan itu terbebani. Zaman alitan kula niku ben bar subuh karo wong tua-tua diwacake kitab Aqidatul Awam, Abda'u bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu. Itu kitab tentang ilmu tauhid. Nah, siapa Allah itu? Sik cilik mula wis diajarkan. Zaman alitan kula nek nang langgar niku pujiane bar adzan terus maca pujian Allah wujud kidan baqo mukhalafatu lil hawadisi. Itu wajib loh, wajib kita memahami itu sifat-sifat Allah agar kita mengenal Allah. Bocah-bocah saking ngapale sampai gak ro karepe. Lah saking ngapale sampai gak ro. Akhirnya diterangkan itu wujud itu apa, kidam itu apa, bakok itu apa, mukhalafatul lil hawadisi itu, sehingga kita kenal kepada
kepada Allah. Begitu kita kenal Allah, maka mulai muncul tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa menyamai Allah. Apa-apa itu datangnya dari Allah karena kenal, sehingga tanpa disadari kita menghamba kepada Allah. Mulai bahas cinta ini stop pokoknya. Rasulullah mengatakan hubbuka syai'a tu'mi wa tusim. Cintamu kepada sesuatu menjadikan dirimu buta dan tuli. Tuh, jadi jarene wong nek kena penyakit cinta niku tai kucing ya gak ya padha mestine nggih. Jadi sudah dibutakan. Anak kepingin tuku sepeda motor, oleh angen-angen pirang-pirang wulan gak ditukok-tukokno karo bapak. Begitu ditukokno subhanallah bendino diisi-isi sampai lali mangan, lali turu. Karena apa? Cinta tadi. Bahaya, cinta itu ibarat pedang bermata dua. Bila cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi orang paling hebat. Tapi bila dia cinta kepada dunia, paling hancur. Nah, jadi cinta itu pedang bermata dua, bahaya sekali. Jadi orang-orang mukmin itu cinta kepada Allah. Kula kutip datang kitab Ihya Ulumuddin. Niki panjenenganipun Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tentang cinta. Amurru ala diyari laila uqabbilu dal jidar wa dal jidara wa ma hubbud diyari saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Beliau menggambarkan, aku melintas di depan rumahnya Laila. Uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Kemudian aku menciumi tembok rumahnya Laila. Wa ma hubbu diyari saghafna qalbi. Bukanlah karena aku ini mencintai tembok. Walakin hubbu man sakana diyara. Tetapi aku ini mencintai orang yang tinggal di dalam rumah. Dan ini gambaran orang yang cinta itu seperti itu. Jadi niki sing duwe omah niku jenenge Laila. Akhirnya terkenal sampai jadi film Laila dan lah ini dari sini kitabnya, dari kitabnya dari situ. Jadi si Majnun itu orang gila karena cinta gitu maksudnya. Liwat ngarepe omahe Laila. Didelok gak wani melbu. Akhirnya mepet nang temboknya diciumi. Bukan karena cinta kepada tembok, tapi cinta kepada orang yang panjenengan maca Quran arep maca dicium, setelah maca dicium, bukan urusannya mencium, bukan, tapi cinta kepada yang membuat Al-Quran itu. Nah, jadi dikiaskan begitu, diberi contoh sing gampang diterima tadi. Bukan urusan terus mencium Quran itu mencium kertas, bukan kaitannya seneng karo, tapi mencintai siapa yang mengeluarkan Al-Quran. Dipercetakan Pak, enggak ngono maksudnya Gusti Allah. Jadi itulah cinta. Jadi penghambaan itu bila dilandasi cinta, waduh, sudahlah tidak terukur itu. Nah, al-khirsu rakus itu di dalamnya ada unsur cinta. Rakus terhadap ilmu berarti sangat cinta kepada ilmu, sehingga tidak pernah merasa puas, terus memperdalam ilmu. Ngaji seminggu pisan itu bagi orang yang khirsu kurang. Sementara kalau panjenengan ngaji seminggu pindho rumangsane paling hebat bisa. Rumangsane paling hebat. Nah itu al-khirsu namanya. Jadi rakus terhadap ilmu. Pun para jamaah, yang kedua menerangkan tentang khirsu. Bila kita mengetahui standar pencapaian, standar apa yang harus dicapai, serta kita menyadari tentang keadaan diri kita, maka pastilah terpicu semangat untuk tolabul ilmi. Panjenengan perhatikan,
bila kita mengetahui standar pencapaiannya apa, dan kita menyadari tentang keadaan diri kita saat ini, bagaimana keadaan diri kita, maka pastilah terpicu semangat untuk memperdalam ilmu agama. Lah terkadang kula panjenengan iki gak ngerti standar pencapaiannya, minimal itu seperti apa sih? Yo gak ngerti keadaan diri kita, akhirnya ngimpun. Nah ini sing garakno buyar, gak ngerti kita sekarang itu pada kondisi seperti apa. Innallaha yubghidu kulla alimin fid dunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang-orang yang memahami tentang ilmu dunia dan orang yang tidak paham dengan ilmu akhirat. Jadi itu sangat dibenci oleh Allah. Panjenengan sholat takbir ngeten Allahu Akbar, ilmunya dari mana ini? Harus diilmoni loh. Nek gak diilmoni gak diterima oleh Allah, gak diterima. Lho nggih kan gitu. Semua amal tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah. Jadi aja takon kok ngerti Pak jenengan kaya wakile Gusti Allah. Lho ngerti, wong kula bagian administrasi. Karena ada dalilnya gitu maksudnya nggih. Karena ada keterangan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal bila tidak dilandasi ilmu maka amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Panjenengan sholat takbir ngeten Allahu Akbar, belajar kok ngendi Kang? Aku dhisik cilik aku tahu ngaji ning gone Pak Yai. Dalile apa? Lali. Kitabe apa? Lali. Kiyaine sapa? Lali pisan. Lah pun kebacut ta nggih. Dalile lali, jenenge kitabe ya lali, jenenge kiyaine ya lali, jenenge langgare ya lali. Nah wis Pak. Sudah cukup. Sing penting pernah belajar. Jadi standarnya di situ. Sing penting pernah belajar. Dhisik kiai ku nerangno takbir iku ngene Kang. Dalile ndi? Lali. Kitab sing diwaca kiyaimu apa? Lali. Jenenge kiyaimu sapa? Lali. Ngajimu nang ndi? Lali. Wis lali kabeh lah. Cukup. Sing penting pernah belajar. Yuk, begini loh, kudu dielmoni. Allah, kok ngene Kang? Kok gak ngene? Nek ngene di todong pistol gak ngono. Ya ana dalile dhewe-dhewe nggih. Nah, ini namanya di elmon. Sementara ibadah kita itu cenderung ikut-ikutan. Engko nek wayah ngene kabeh, engko wayah ngene kabeh. Kapanane sempat rame bab sedekah kabeh. Mau ganti acara sholat subuh berjamaah, akhirnya rame sholat subuh jamaah, sedekah mulai kendu. Rame, mari kita sholat subuh berjamaah, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, pancen masih mengikuti kita itu, masih ikut-ikutan gitu, masih ikut-ikutan. Mengatakan para jamaah, barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Oke, monggo. Apakah seperti? Oh begitu maksudnya. Dalam opini pendapat umum masyarakat, ketika kita menyebut rezeki itu yang terbersit
dalam pikiran kita atau hadisun nafsi yang melintas itu uang. Padahal rezeki itu kan tidak hanya uang, betul. Jadi kalau paringi contoh dungane sholat duha. Ya Allah, apabila rezekiku ada di langit maka, bila ada di dalam maka, bila jauh dekatkan, kan begitu nih. Ketika kita menyebut rezeki, itu apa yang melintas dalam hati kita, itu sangat penting sekali, karena itu menjadi sebuah orientasi kita di dalam penghambaan sebenarnya. Hati-hati di situ, nun sewu, sebab itu menentukan baik buruknya niat nanti yang melintas tadi. Rezeki itu sebenarnya tidak hanya uang itu bagian dari rezeki. Bahkan uang itu rezeki yang bisa baik, bisa tidak baik. Ada kalanya rezeki itu berupa ketentraman rumah tangga, luar biasa ini, luar biasa. Masih duitnya akeh, nek sedina gegeran ping 3, kira-kira oleh saulan ya kendat tenanan, kira-kira ngoten iki, kira-kira. Masih duitnya akeh. Jadi ketentraman rumah tangga itu juga sebuah rezeki. Kesehatan rezeki yang sangat mahal ini. Bayaran saulan 30 juta, tapi tombone saulan 35 juta utang sampean. Jadi mahal kesehatan itu. Dipun paringi anak putu soleh solihah, wah luar biasa rezeki. Harus kita syukuri. Diberi kemauan dan kemampuan untuk menghamba kepada Allah, semangat untuk ibadah, itu juga sesuatu yang harus kita syukuri, rizki dari Allah. Maka ketika kita berdoa, ya Allah, apabila rezekiku masih di langit maka turunkan, tenggene pikirannya jenengan apa? Ketika menyebut rezeki, tenggene pikirannya jenengan apa? Kecilian perkara. Lah ngoten nggih. Kecilian apa? Lah, maka mindsetnya harus dirubah. Ketika kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna, ya Allah rizkikan kepada kami rizkon, rizki halalan yang halal, thayyiban yang baik, mubarakan yang membawa berkah, kasiran thayyiban yang banyak, wasian yang luas, min ghairi jihatin dari arah mana-mana, wala masyaqqatin yang tidak ada putusnya. Niku donga sing luar biasa nih. Allahumma rzuqna, ya Allah rizkan kepada kami rizkon halalan, wasian, kasiran, thayyiban, mubarakah, min kulli jihatin dari arah mana-mana, wala masyaqqatin tanpa henti-henti. Ana donga kaya ngono. Jadi niku nek dalam benak kita itu duit, bahaya. Hati kita bisa terkena penyakit yang paling mematikan, yaitu hubbud dunia. Tapi bila dalam pikiran kita itu semangat untuk ibadah, rizki itu adalah pemberian dari Allah berupa munculnya kemampuan dan kemauan untuk ibadah, untuk mendekat kepada Allah, maka berbalik, kita menjadi orang yang cinta terhadap akhirat. Loh, jadi lintasan dalam hati itu mempengaruhi tadi. Estu niku nggih. Allahumma inna nas'aluka antar zukana, ya Allah berikanlah kepada kami rizki yang banyak, yang melimpah, terbersit dalam hatinya, duit, omah, mobil. Wah, ini penyakit, itu sudah penyakit. Jadi Rasulullah tidak pernah kok lintasan dalam hatinya itu mengarah ke hubud dunia, itu tidak pernah. Sementara kita seringkali lisan kita menyampaikan kita nggak hubud dunia, tapi lintasan dalam hati kita itu, lah ini problem, masalah. Ini masalah. Wah, dawa nerangke niki dawa. Enten zaman Rasulullah itu namanya Ibnu Hatib Al-Ansori. Al-Ansori berarti dia kelompok sahabat Ansor, bukan Muhajirin. Melarate nemen, tapi rajin ibadah. Bahkan jabhatuhu karukbatil ba'ir, sampai kedua keningnya seperti lututnya onta, ireng tur abuh,
saking akeh sujud, seringnya sujud. Ahli jamaah, ahli zikir, wong sing seneng tolabul ilmi, namanya Ibnu Khatib. Suatu ketika ditegur oleh Rasulullah sebab nek mari nderek sholat jamaah di belakang Rasulullah, begitu salam langsung berdiri pulang, salam langsung berdiri pulang. Dapat beberapa kali ditegur oleh Rasulullah, ya Ibnu Khatib lima ta'malu amalal munafiqina bi ta'jilil khuruj, kata Rasulullah. Wahai Ibnu Khatib, kenapa kau lakukan perbuatan orang munafik, habis salam langsung pulang, gak ngenteni wiridan, gak ngenteni donga mari, ngadeg langsung. Itu kata Rasulullah tanda-tanda orang munafik. Rasulullah loh yang mengatakan, bukan saya. Rasulullah. Mungkin sampean pikir aku sing ngomong keliru aku nih. Ini Rasulullah yang mengatakan. Ibnu Khatib kemudian mengatakan, Kanjeng Nabi, kula niki wong melarat, kula salat jamaah tekalih jenengan, bojo kula nunggu kula sebab ndak bisa salat karena baju yang bisa digunakan untuk menutup aurat tinggal satu yang saya pakai. Bojo kula teng omah katokan cekak, bahasa gampangnya ngoten nggih. Bajunya tidak bisa untuk menutup aurat sehingga belum salat. Makanya mantun salam kula langsung ngadeg buru-buru pulang agar istriku bisa segera sholat. Saking melarate wong, akhirnya Ibnu Khatib mohon kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi panjenengan suwun ke Gusti Allah supaya kula niki diparingi rejeki supados mboten kangelan nek ibadah, supaya tidak kesulitan kalau ibadah. Niki lah apik nggih. Lah iki karek siji klambine kan akhirnya kesulitan ibadah. Mriki enten ta sing duwe klambi mek sitok. Apa kata Rasulullah? Ya Ibnu Khatib, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutikuhu. Ketika Ibnu Khatib ini minta supaya Rasulullah mau mendoakan dirinya supaya diberi rezeki, Rasulullah mengatakan, sedikit yang kamu bisa bersyukur lebih baik daripada banyak yang kamu tidak kuat. Gak ditongani, bahasa kasarnya begitu. Rasulullah tidak mau mendoakan, tapi memberikan saran, syukuri apa yang kamu dapat. Sedikit yang kamu syukuri lebih baik daripada banyak yang kamu nanti tidak kuat. Oleh beberapa minggu Ibnu Khatib ini ngelobi lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku, mintakan kepada Allah agar diberi rizki supaya kehidupanku lebih baik, ibadahku juga lebih baik. Lagi-lagi Rasulullah tidak mau mendoakan. Jadi Rasulullah itu begitu. Jadi ngerti orang yang diajak ngomong itu sudah diketahui oleh Rasulullah kapasitasnya. Tidak mau. Ibnu Khatib, aku iki nabi, umpama aku njaluk neng Gusti Allah gunung-gunung dadi emas pasti dituruti oleh Allah, pasti. Tapi aku tidak pernah melakukan, gagal melih. Oleh pirang minggu maju malih, lobi-lobi lah. Ibnu Khatib kemudian bersumpah, ya Rasulullah, demi diriku, ibuku, dan demi dirimu, demi Allah yang telah mengutus dirimu, seandainya Allah memberikan rizki kepadaku, pasti aku akan bersodakoh, berjuang di jalan Allah. Karena Ibnu Khatib bersumpah, Rasulullah mau mendoakan, Allahumma rzuqhu malan. Doanya cuma begitu Rasulullah, ya Allah berikan kepadanya harta. Wong Kanjeng Nabi wis gak ada wiridan dawa-dawa langsung dadi wong sugih nih. Seminggu, rong minggu, telung minggu wedhuse akeh Ibnu Khatib. Begitu wedhuse akeh repot ngingu wedhus gak kober salat jamaah. Tambah suwi gak tambah suwi ketika ayat tentang zakat diturunkan dia tidak mau. Rasulullah telah mengetahui di awal, sedikit yang kamu mampu bersyukur lebih baik daripada banyak yang kamu tidak mampu. Jadi Rasulullah itu mendoakan orang itu diukur dhisik, mboten angger mendoakan. Ono sahabat melarat sowan Kanjeng Nabi, terus pundi Kanjeng Nabi, kula ngeten. Baru Kanjeng Nabi diaturi, nek mlebu omah maca bismillah, maca syahadat, maca al-ikhlas ping 3 dilakoni, mboten suwi sugih. Ono sing ngoten.
ana janda tua duwe anak perawan telu durung rabi sebab melarat teng Madinah niku. Sowan Kanjeng Nabi karo nangis. Kula niki susah Kanjeng Nabi, duwe anak perawan telu durung rabi padahal niku kewajiban saya untuk menikahkan anak-anak. Sebab kula niki wong miskin. Anu Mbah, sesuk rene neh ya nggawa kayu bakar. Sowan nggih. Nggawa kayu bakar janda perempuan tua ini. Begitu sampai teng Kanjeng Nabi, kayu bakar diobong, Rasulullah membuka baju yang atas. Gak kelamben. Mendekat pada api tadi. Mboten suwi keringat Rasulullah keluar banyak sekali. Diadai botol. Oleh setengah botol lah kira-kira. Diberikan kepada Mbah Putri ini tadi. Mbah, nek anake sampean metu, keringatku iki gawe minyak wangi, kata Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi. Karena keringat Rasulullah itu harum. Tidak ada minyak wangi yang bisa mengalahkan wanginya keringat Rasulullah. Niki nek kula jenengan mboten kenal Rasulullah ini enggak akan bisa mencintai Rasulullah, enggak akan bisa. Jadi harus mengenal Rasulullah. Nggih, Mbah. Nggih Rasulullah. Dibawa pulang anak-anaknya dikumpulke. Nduk, nek blonjo nang pasar keringate Kanjeng Nabi gawe minyak wangi. Tul gawe. Mulih saka pasar wong padha mara kabeh ngelamar kabeh. Lah. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan syarat itu beda-beda, diukur. Iki nek tak kei wiritan ndelok potongane gak kuat iki. Ngoten wis ngerti Kanjeng Nabi nggih. Iki nek tak dongani dadi wong sugih, oh gak kuat iki. Sudah tahu Rasul. Ngerti ukuran. Nah, anak kiai zaman saiki gak ngerti ukuran, dipleter padha. Lha iki sing garane ruwet ngene iki. Ono hadis melih. Sahabat moro melarat iki ya. Kanjeng Nabi kula miskin. Ya napa niki supaya kula niki gak kangelan rezeki. Rabion neh. Ha enten to? Niki masyhur iki nggih. Rabin neh. Tambah melarat. Ya napa Kanjeng Nabi? Tambah nemen melarat. Loh, tambah nemen. Nggih. Wong sakniki kula tambah turu ngisor jembatan. Nah niki bahasa kula dhewe nggih. Lah nek ngono rabion neh. Loh, rabi malih. Iya. Lah ngoten iki ceritane sampai begitu nggih. Nah, akhirnya menjadi orang kaya. Lah ini perlunya guru di sini. Panjenengan maca hadis, oh carane resepe sugih tibake rabi papat. Ayo lakonono. Ayo lakonono. Kalungan sandal bantalan gobis temenan. Turu turut pasar temenan. Karena kita tidak tahu ukuran kita. Lah ini loh masalahnya. Kadang ini perlunya guru, perlunya pembimbing di situ. Angger maca hadis dilakoni sing iki subhanallah. Nggih, gak tambah sugih, krawu-krawukan mbek bojo. Ini. Jadi betul memang ada sejarah begitu. Tapi juga betul bahwa ada orang itu minta doa Kanjeng Nabi ditolak oleh Rasulullah. Nah, ono meneh dikai keringet oleh Rasulullah. Ono meneh dikai amalan oleh Rasul. Banyak macamnya banyak. Sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal pikirannya lemah, gampang lalian. Kenapa begitu? Didongani kalau Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah matur, Kanjeng Nabi kula niki jenengan terangke mboten usah ngenteni benjing. Sakniki jenengan terangke sak jam kas wis lali. Yok napa? Rasulullah mesem. Abu Hurairah nggih. Serbanmu beberen. Nggih, beber serban. Kanjeng Nabi kemudian tangannya ini diangkat seolah-olah mengambil sesuatu dari udara. Dilemparkan ke selendangnya surbannya Abu Hurairah. Wis saiki rangkulen selendang dirangkul. Sejak saat itu Abu Hurairah tidak pernah lupa. Tidak pernah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Loh, sampai nek dadak takon hadisnya napa Pak? Wis keliwat niku nggih. Muttafaqun alaih. Sahih Bukhari dan Muslim. Loh, itu Abu Hurairah. Ono sahabat melih lucu niki sahabat. Menjadi panglima perang Khalid bin Walid. Begitu budal dapat berapa kilo? Budal lo dhisik, aku tak mulai sik. Loh, enten apa?
kopiahku keri. Akhirnya kali sobat yang lain damel kopiahku lo mawon Pak, mosok panglimane mulih ngono. Gak, aku kudu mulih. Mulai. Balik malah. Kenapa kok kudu damel kopiah jenengan? Di kopiah saya itu ada potongan rambut Rasulullah diselipkan. Sejak saat itu Khalid bin Walid kayak perang gak tahu kalah. Rambutnya Rasulullah diselipkan di kopiah Khalid bin Walid. Ngeten iki jenenge napa? Jenenge napa? Napa sampean modele kaya gak ero. Niku jenenge jimat. Napa jenenge jimat? Rambutnya Kanjeng Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Istri Rasulullah Ummu Salamah suatu ketika kedayoan sahabat badhe panggil Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi metu sik ana acara. Ene apa Kang? Bahasa saya begitu nih. Anak kula sakit. Sik enten ana. Ummu Salamah masuk mengambil satu helai rambut Rasulullah dicelupkan ke air. Banyune dikekno sahabat. Ombekno anakmu. Mboten kathik maca donga apa-apa, nggih. Gak ada maca apa, ombekno anakmu. Sampai rumah diminumkan kepada putranya dan diberikan kesembuhan oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Loh, walah banyak lah ngomong ngono gak mari-mari nggih. Ngoten mari. Ada lagi yang bertanya mungkin? Ketinggalan sampun nggih. Wis padang niku selak adem. Nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.